Akhirnya di tenda, dan gue nggak tahu bahwa itu hutan patok alap-alap. Baru taunya berapa nih setelah turun itu dari Mas Gatot, baru di situ di hutan patok alap-alap itu terornya ditarik seret ya itu si Kamal itu tarik kayak tangan gede banget tuh sebagai 2 batang pohon kelapa sayat gitu loh. Taruh deh, ide dulu. Yang tadi Bang Heru bilang 5 ya, kalau gua nggak salah denger 5 sosok yang dari Keraton Merapi ya. Walau gue pusing nih. Nggak apa-apa. Rokok. Ya. Ini apa nih ya? Saya nggak mau ikut. Ya istilah gue panggil Mbah, saya nggak mau ikut. Saya di sini diutus sama Eyang. Kalau Denmas bukan keturunan Eyang, saya nggak ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Balik lagi ke Spiritual Journey sama gua Ade, Gua Alia. Gua Heru Survival. ya. Teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kita bertiga. Gitu. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah gunung di Jawa Tengah. Kita ngebahasnya akan lebih condong ke arah sejarah gunung itu dari masa lampau, terus sosok-sosok siapa aja yang ada di sana. Kebetulan Bang Heru juga nanti akan sedikit bercerita tentang pengalamannya beliau, betul ya Bang ya? Gitu. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, Like, comment, and share. share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga pantengin channelnya Heru Survival Communication. Nanti linknya kita taruh di bawah. Oke, udah pada siap? Siap ya. Astral projection dimulai. Seperti biasa di kalau format kita bertiga, gue sebagai host di sini, gue akan nanya satu kata untuk Gunung Merapi. Dari Alia dulu. Gunung Merapi, gunung yang banyak banget sejarahnya ya, Bang Heru. Salah satu gunung yang punya peran penting untuk tanah Jawa. Oke, kalau Bang Heru, satu kata, istimewa. Kalau gue tuh Gunung Merapi itu ya salah satu gunung paling aktif di Indonesia dan yang hampir tiap hari itu ya mungkin atau beberapa minggu sekali atau beberapa bulan sekali itu akan erupsi walaupun dalam bentuk kecil. Dan salah satu gunung yang menjadi perhatian dunia waktu ketika itu erupsi, dan itu udah sering erupsi itu mulai dari abad 16 atau 15 tuh ya, sampai 68 kali, dan jadikan patokan dari para ahli vulkanologi seluruh dunia. Sampai hari ini juga masih erupsi, dan erupsi yang terpanjang sepanjang sejarah di Gunung Merapi. Dan sedikit artikel yang gue baca juga, ketika misalnya Gunung Merapi erupsi yang besar, itu bisa sebanding dengan Gunung Krakatau. Oke teman-teman, mungkin kita kilas balik jauh ke sejarah awal adanya Gunung Merapi. Silakan Bang Heru, dari sudut pandang Bang Heru, kan kalau kita ngomongin bicara legenda Gunung Merapi nih ya Bang Heru, dulunya itu di tempat Gunung Merapi sekarang itu belum ada gunung. Belum. Itu tempat tinggal 2 empu.
Empu Rama sama Empu Pamadi. Iya. Gitu. Dan kisah legenda itu sang Batara Guru menyuruh Dewa Narada sama Dewa Penyarikan. Ya, untuk ngecek mindahin Gunung Jamur Dipa di pantai selatan. Ya, di selatan. Singkat cerita dipindahkanlah Jamur Dipa itu ke tempat yang sekarang itu. Tapi kan melalui gejolakan itu ya Bang Heru ya. Nah kalau dari sudut pandang Bang Heru nih, apakah legenda itu benar ada atau hanya sebatas legenda? Memang itu kan namanya legenda atau mitos, itu kan cerita dari masyarakat setempat. Memang di zaman dulu itu yang Gunung Merapi itu masih dataran kosong. Nah, Batara Guru melihat, ini kan beberapa sumber cerita, ini bukan dari gua, bukan dari beberapa yang gua baca. Dia melihat tuh Pulau Jawa tuh nggak seimbang, miring ke selatan ya. Miring ke selatan. Jadi dibilang ini mau dipindahin tuh Gunung Jamur Dipa yang di tengah laut selatan. Nah, pas momen itu dia ngutus yang dua dewa itu, Dewa Narada dan Batara Narada sama Dewa Penyarikan. Pas dia turun dari Kayangan turun ke tanah yang lapang itu yang sekarang Sleman dan Magelang. Di tengah-tengah dilihat ada dua empu itu. Pas dilihat dia lagi bikin keris. Cuman anehnya itu menurut dewa kok sakti banget. Yang namanya keris itu kan ada tempatnya, ada apanya buat bakar itunya. Ya, ditempa lah, ditempa ya. Kalau ini kan enggak. Cuman dia duduk sila, cuman diurut-urut gitu doang. Pakai jari kayak ngurut tangan ya, Bang. Kayak ngurut tangan, kayak ngurut tangan begini. Jadi lihat terus karena itu utusan dari dewa nih, dari masyarakat setempat ya, turun temurun. Dia bilang karena dia tahu itu tamu dari Kayangan, silakan ngobrol lah, itu ngobrol. Nah, dia mendapat pesan dari Batara Guru agar tempat si empu itu dipindahin. Itu nanti kita akan carikan tempat yang baru. Nah, si empu ini bilang, antara Empu Rama dan Empu Pamadi, nggak bisa. Ini buat keris ini nggak sembarangan. Bilangnya begitu. Nah, perdebatan itu. Wah, ini nggak bisa sembarangan gini. Itu dari mulai perdebatan, sama-sama, tetap nggak ini. Tetap si empu ini, dua empu ini sakti, bukan? Emang sakti mandraguna. Sakti mandraguna. Karena dia menolak untuk pindah kan. Dan si Batara Pamadi, siapa tadi? Empu Pamadi, Empu Rama. Iya, itu kan akhirnya berantem sama utusan Batara Guru. Dari mulai berdebat sampai berantem, padahal itu yang utusan dari Kayangan itu dibawa bala tentara juga. Iya, betul. Ya mohon maaf, mungkin kalau sekarang kan misalnya kalau kita dagang gitu kan, disuruh pindah kan, nggak mau, kita ngeyel gitu kan. Nah, setelah itu berantem, itu pasti itu nggak mungkin berantem 1 hari 2 hari, seminggu pasti lebih. Nah, dua yang utusan dewa itu kalah. Iya. Kalah dengan bala tentara itu kalah, dia ngelapor ke Batara Guru. Iya. Batara Guru itu kan kesel kan, wah kok begini diatur, nggak mau. Dia ngutus sama Dewa Bayu itu dewa angin. Iya. Dengan kesaktiannya ditiup. Udah ketimbun sama itu gunung. Nah, dibilangnya menurut mitos masyarakat setempat, yang kaum Merapi itu dari dua empu itu. Maka dibilang Merapi dulu namanya gunungnya Meru. Ya. Bilangnya kan gunungnya Meru dalam bahasa itunya ya, Meru. Ketimbun. Nanti seketika ditimbun. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan pendapat kita ya. Ini berdasarkan literasi yang kita cari, legenda-legenda yang kita cari di internet. Iya, bukan karena kita ngalamin kita lahir tahun berapa. Bukan, kita nggak hidup di zaman itu. Enggak. Kita hanya mencintai budaya kita dan ingin menceritakan kembali. Dan itu kan buat penyimbang aja, penyimbang pulau Jawa itu. Gitu mitosnya dan legenda dari turun-temurun dari masyarakat setempat yang ada di tempat itu. Kalau nggak gitu lo nggak mengerti. Tapi aku pengen tuh ke Gunung Merapi, ayo bagi sponsorin kita untuk naik Gunung Merapi ya nggak Bang? Iya, boleh komen aja ya di bawah ya, atau nanti mungkin aku bersedia. Iya, mungkin bagi teman-teman yang nonton tayangan ini dan ingin
bergabung lah ya, atau menyumbang sedikit rezekinya untuk mendanai kita untuk bareng-bareng naik gunung gitu loh. Nanti bisa DM di Instagram, atau bisa di Instagram Spiritual Journey atau bisa di Instagramnya Hero Survival. Monggo disilakan. Iya, memang banyak yang ngajak buat teman gue dengan Kak Arsy kapan mendaki gunung bareng. Ya mau aja, cuman kita kan terkenal dengan biaya. Betul. Karena kita harus perhitungan sangat matang, terutama dalam akomodasi, transportasi, ya itu. Betul. Karena kan tuh jaraknya lumayan jauh. Iya. Tapi nanti insya Allah ketika memang ada rezeki atau ada yang mensponsori atau memang ada jodoh ya, mungkin nanti dari tim Spiritual Journey juga akan menghubungi Kang Arya Sena untuk bisa kita sama-sama nih Bang gitu. Kebetulan juga kan kita memang beberapa kali sempat diskusi bareng dengan Kang Arya, dengan Bang Heru gitu loh, untuk kita bisa mendaki bareng-bareng gitu loh. Jadi buat teman-teman di rumah yang nonton di channel Hero Survival, di channel Spiritual Journey, yang pengen menyumbang atau menyisihkan sedikit atau ingin mensponsori kita untuk mendaki bareng-bareng, bisa DM aja ke kita. Terbuka untuk umum. Oke, aku mau tanya nih Bang. Abang sebagai senior pendaki ya, pastinya sudah pernah mampir dong ke namanya Gunung Merapi itu. Ya. Kesan-kesan di Gunung Merapi, udah berapa kali naik Merapi? 2 kali. 2 kali. Kesan-kesannya apa tuh? Apa aja? Ya kesan-kesannya dulu deh, apa aja yang didapat dari sana? Gunung Merapi memang salah satu gunung favorit para pendaki di kala itu, dengan namanya itu Puncak Garuda. Dulu masih ketinggiannya mungkin di atas 3.000, kalau sekarang setelah erupsi 2.900-an. Oh, turun ya? Nah, semenjak kejadian kecelakaan ada pendaki yang selfie foto itu di atas Puncak Garuda itu, dan dia tewas sampai masuk ke bibir kawah, sampai yang tim evakuasi sangat kesulitan sekali. Sejak itu ditutup dan hanya sampai Pasar Bubrah. Cuman waktu itu tahun 92 itu, dan udah banyak kuceritakan di channel YouTube, bahkan dia ada dinarasikan dan segala macam itu. Akhirnya untuk sekarang ini pendaki hanya bisa sampai Pasar Bubrah, nggak boleh sampai puncak. Pasar Bubrah itu yang lerengan batu gitu kan, yang iya, tanah lapang. Iya, tanah lapang, tapi batu ya itu ya? Apa gimana? Enggak, dataran aja biasa. Oh, dataran biasa. Dataran biasa ke lapangan. Tempat orang-orang pada pasang tenda ya di situ ya. Dan di situ juga yang konon ada pasar gaibnya bukan? Iya. Ya, di Pasar Bubrah itu ya. Yang kalau pendaki-pendaki kalau ngeliat batu-batu itu, ada yang sebagian ngeliat batu-batu itu ya meja lah, kursi lah, gitu ya. Nah, pernah nggak sih Bang Heru nih, kan kayak kemarin kita cerita di Gunung Lau. Kalau pas di Gunung Lau kan Bang Heru ketemu sosok-sosokan besar. Nah, kalau yang di Merapi, wah, itu banyak banget ya. Memang gue nggak ceritain dengan sosok di situ, nggak secara spesifik, dan itu banyak, lebih dari 5. Oke. Maksudnya kan yang aku tahu Merapi itu ada 2 kerajaan ya, 1 kerajaan Majapahit, 2 kerajaan Merapi, ya kan? Nah, kalau yang Majapahit ini kerajaan yang memang fisik, ya. Kalau yang di kerajaan Merapi ini kerajaan alam gaib, ya. Berarti ada kan di kerajaan Majapahit, kerajaan Merapi ini memang ada sosok-sosok besar yang disebut. Nah, yang Bang Heru bilang 5 ini sosok besar dari kerajaan Merapi kan? Ya, sebenarnya bukan bilang kerajaan, itu Keraton Merapi. Oh, Keraton Merapi ya. Oke. Dari sosok-sosok dia ini, kayak contohnya beliau, Mbah Merapi, yang Merapi, terus yang Sapu Jagat, Sapu Angin, Nyai Gadung Melati, terus ada Eyang Antaboga, ada Eyang Molawali, ada Eyang Megantara. Yang bentukannya kayak naga tuh apa Bang? Antaboga. Naga merah, itu yang ada di dalam perut bumi, yang dalam. Yang konon katanya itu bekas perapiannya Empu itu. Kan kalau zaman dulu kan legendanya kan ditumplekin aja, jamur dipa itu ditumplekin aja, tapi tungkunya para empu itu masih ada gitu. Nah, itu konon katanya jadi pusat magma ya Bang, kalau lava ya. Lava. Gitu. Ya sih, gue sih ya
5 tuh tadi Bang Heru bilang 5 sosokan yang tertarik sama yang mana? Bang Heru jumpai. Aku mau tanya, Nyi Gadung Melati. Masa dari tadi tuh terngiang-ngiang aja namanya, Nyi Gadung Melati. Memang yang dinamakan Nyai Gadung Melati zaman itu belum tahu. Dan gue baru tahu itu dari Mas Gatot setelah gue tersesat. Itu namanya hutan patok alap-alap. Yang teman gue ditarik oleh sesosok dari pengawalnya Nyai Gadung Melati. Gara-gara dia menyelepet hewan-hewan di situ. Iya, karena kan memang tugasnya Nyai Gadung Melati ya, itu ya untuk memelihara hewan, tumbuhan yang ada di situ ya. Iya. Tapi ya kalau sampai sekarang sih belum dapat benang merahnya karena Nyai Gadung Melati itu sendiri tuh anaknya dari Prabu Brawijaya V. Karena Prabu Brawijaya V itu yang gue baca silsilah bukan ini gue juga bukan. Ini bukan dari Bang Heru nih ya, baca silsilah ya teman-teman. Jadi jangan ada perdebatan. Itu mempunyai putra-putri 117. Keturunan 117 keturunan. Dari 3 permaisuri dan beberapa selir. Nah, itu di situ belum nemu korelasinya gue. Apakah untuk sekarang ini ya, apakah Nyai Gadung Melati itu yang di Gunung Merapi itu keturunan dari Prabu Brawijaya V atau bukan? Gue belum paham. Gitu. Tapi dengan apa ya? Kalau kenapa dinamakan pasar bubar? Pasar bubar itu pasar bubar. Pasar bubar. Jadi kalau ada orang melihat, kalau ada namanya daun pincu tuh, ya itu bubaran itu. Kok daun pincu banyak? Siapa yang dagang di atas? Nah itu. Ini kelihatan bekasnya itu. Bekas itu ya, kalau ibarat zaman dulunya tuh daun itu dijadikan pembungkus kan? Iya. Pembungkus apa kayak gitu ya. Itu. Tapi ini kan abang 2 kali ya ke Merapi. Yang pertama itu yang ketemu Nyai Gadung Melati. Apa yang kedua? Yang pertama yang ketemu kan? Dengan Almarhum Marijan tahun 92. Tahun 92, ya itu yang ketemu sama Nyai Gadung Melati. Ketemu Mbah Marijan. Tapi dalam artian yang ketemunya itu kan baru tahu setelah turun dari itu, dari Mas Gatot, bukan ketemu ini bener enggak. Sangat menjaga banget, takut netizen tapi itu pasti ya. Kita naik gunung, kita pas naik gunung kita cuman menikmati alamnya. Iya, menikmati alam. Esensinya dapetnya pasti setelahnya. Setelahnya. Ya itu udah jelas. Karena pas naik kita nggak ada mikir macam-macam. Enggak, Bang Heru tuh strong. Iya, gitu. Bang Heru itu mau siapa pangkat lo? Iya, itu sih kalau buat teman-teman juga lebih dicerna lagi. Jangan ditelan mentah-mentah lah intinya. Pasti esensi itu pasti didapat setelahnya. Setelah. Di akhir. Betul. Udah kita mungkin bisa-bisa udah sampai rumah, udah ngapain dulu, udah berhari-hari. Iya, baru tahu. Gitu, baru tahu oh ternyata kayak gini. Gitu. Jadi lupa kan gue tadi mau nanya apa tuh. Oh ya. Mbah Marijan. Beliau cukup terkenal di Merapi ya. Terkenal beliau banget. tuh memang salah satu yang tahu akan Merapi. Kuncen paling tahu Merapi. Makanya tuh setelah tidak adanya dia, ya mungkin sekarang nih Merapi ya begini nih. Belum ada yang menggantikan. Sudah ada. Oh, sudah ada. Bukan maksudnya yang bisa menandingi sosok beliau. Iya. Menandingi sih nggak mungkin ya, karena kapasitas karismanya manusia aja. ya. Karisma aja. Iya. Kapasitas manusia kan ada porsinya masing-masing. Betul. Pas Mbah Marijan, Bang Heru ketemu Mbah Marijan atau menyimbangi Mbah Marijan itu niatnya untuk yang dong saya mau ke atas, tolong jadi kuncen saya atau gimana? Oh, waktu itu ketemu Mbah Marijan memang di zaman itu gue kalau kita naik gunung tuh belum ada simaksi. Simaksi itu artinya tuh surat izin memasuki kawasan wisata. Gitu. Kalau sekarang kan namanya udah online. Kalau zaman dulu tuh kita mesti sowanan dengan kuncen sang penjaga gunung. Makanya tadi aku bilang berarti Bang Heru ketemu beliau Mbah Marijan untuk minta izin kan? Iya. Kalau bisa menemani sampai ke atas gitu kan? Iya. Cuman memang waktu itu Gunung Merapi itu memang waktu itu jalurnya ada 2, Kaliurang dan Selo. Dan waktu itu memang gue naik dari Selo. Ini mohon maaf nih, ada yang salah, mungkin banyak yang bilang, kok lewat dari Kaliurang, Desa Kinarjo, kok bisa ketemu Pasar Bubra? Nah di sini ada gue uruskan. Memang waktu setelah itu gue dinarasikan oleh channel lain, kok bisa ketemu Pasar Bubra? Sebenarnya nggak lewat situ, kita pindah jalur karena kita ngikut rombongan pendaki dari Boyolali. Nah ketemu Pasar Bubra. Sebenarnya kalau dari
dari Kaliurang sendiri itu nggak ketemu Pasar Bubrah. Oh, nggak lewat ya? Nggak lewat, karena kita belum tahu waktu itu. Oh, Pasar Bubrah itu untuk jalur ya? Selo. Oke. Gitu. Kalau sekarang New Selo ya bang? Ada lagi jalur baru, belum pernah. Gitu. Dan Mbak Marijan itu waktu itu sebelum fenomenal tahun 2000-an, kan Mbak Marijan itu kan begitu fenomenal sekali, begitu dia tahun 2000-an dia masuk jadi bintang iklan, terus pas ada beberapa kali Merapi batuk-batuk, dia sampai naik ke atas itu. Iya. Dia naik ke atas, dia berdoa, terus Merapi adem lagi. Dan ada beberapa turis ya, tapi turis itu emang seorang arkeolog ya, sampai meneliti itu, sampai Mbak Marijan mau dibawa ke Jerman untuk diteliti. Iya, Mbak Marijan nggak mau. Udah semua difasilitasin. Ada, silakan baca di Google atau di mana. Cari Mbah Google lah ya. Cari Mbak Google lah. Nah. Yang sekarang sakit itu Mbak Google sama Mbak Wiki. Iya, betul. Itu otentik. Jadi mohon maaf, jangan dengan kita mentah-mentah pendapat kita, karena kita cerita dengan yang versi kita masing-masing. Ya, dan sudut pandang kita juga, makanya kita ada 3 orang. Sudut pandang Alia, Bang Heru, dan gua tuh pasti berbeda-beda gitu loh. Dan memang di zaman itu sangat fenomenal sekali. Memang tokoh yang gue sentralkan itu namanya Dion, orangnya itu ada, bukan fiktif. Itu panggilannya. Memang dia anak orang kaya. Iya, Dion. Anak pejabat, tapi dia nggak ada naik gunung. Tapi ini punya hobi berburu, menembak, memanah, main ketapel sama kaliannya dia. Gitu. Sampai sekarang dia dia tinggal di Kanada, masih sekarang sempat kontak-kontakan masih. Dan sampai sekarang dia masih trauma. Naik gunung manapun gue oke, bro. Mau kecuali Merapi ya. Kecuali Merapi. Lantaran dia manah burungnya tuh, maka tuh ya nyelepet burung itu, maka tuh Bang Heru ketemu sama Nyi Gadung Melati. Ya, jadi memang ini singkat ceritanya, memang selama perjalanan itu memang Dian itu emang anaknya itu ya emang kita masih muda, umur 20-an, egonya sangat tinggi sekali dan sombong. Tapi ya wajar orang kaya sombong ya. Iya, dan lama tinggal di luar negeri. Tinggal di luar negeri, itu teman sekolah gua gitu kan. Dan pembiayaan, tempat segala macam ditanggung dia. Ya kan kita istilahnya, ya terserah lo deh bos, lo mau salah mau gimana. Yeah. Padahal kita udah nasihatin, lo jangan begini, mesti ini. Tapi anaknya di situ sosok Mbak Marijan itu ya. Itu orangnya waktu itu ya, dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Oh, masih bahasa Jawa? Masih bahasa Jawa. Jadi apa yang diobrolin dengan Mbak Marijan, itu ditranslate sama teman gue, si Kamal. Okay. Dengan bahasa Jawa halusnya, seperti itu. Tapi Bang, mau tanya Bang, sedikit. Kayaknya ada satu perkataan khusus dari Mbah Marijan ke Bang Heru. Kalau boleh dibocorkan ke teman-teman, kira-kira pertanyaannya apa sih, atau omongan dari Mbah Marijan khusus ya? Maksudnya kalau khusus kan berarti antara Mbah Marijan, iya, person to person. Jadi memang mungkin waktu itu memang udah diceritakan channel lain, tapi yang adanya ialah suatu Mbah Marijan, kita ke tempatnya Mbah Marijan, kita meminta izin di rumahnya dia. Itu Mbah Marijan tuh langsung ngeliatin, gue kan biasa aja, semua diliatin teman. Pas lihat gua langsung begini, lo sembah sendiko gitu bahasa Jawa. Saya yang ini apa ya? Mungkin kalau bahasa Indonesia yang gue tahu diterjemahin sama si Kamal, sembah sendiko dan mas. Kan gua kan kaget kayak gitu. Mbah, ngapain? Kayak gimana sih kita? Seharusnya terbalik dong. Kita sama yang tua itu loh sungkeman. Masa yang tua sungkeman sama gua? Nah, di situ pikiran gue agak sungsang, maksudnya gini, Mbah jangan begitu, saya orang biasa saja. Mbak Marijan bilang, sampean masih ada terah kerajaan Majapahit terakhir. Dan waktu itu gue gak tahu apa-apaan. Kan temen gue pada bingung. Terah itu apa? Gue nggak tahu terah itu apa. Karena esensinya belum ketemu ya. Nggak ketemu, masih jauh setelah masuk ke umur berapa Abang udah tahu esensinya pada akhirnya? Umur 40 tahun. Umur 40 tahun tuh teman-teman. Kemarin Daki umur 20. Tahun 92 berapa ya? Bulan tahun 73. Berapa tuh? Bulan tahun 73 naik gunung tahun 92 Gunung Merapi. Umur berapa tuh? Ya udah hitung ya, sendiri ya teman-teman ya. Hitung sendiri ya. Jadi proses fasenya ini biar nggak jadi perdebatan lagi di kolom komentar kayak kasus episode sebelumnya. Kita perjelas lagi bahwasanya Bang Heru tahu esensinya itu butuh proses yang cukup lama. Sampai umur 40 tahun ya Bang ya. Gitu loh teman-teman. Jadi ya please be nice to me.
Dan juga ini ya, ada YouTube channelnya. Boleh gue sebutin nama YouTube channel? Boleh, silakan. Ya, Kembara Sunyi. Jadi waktu itu cerita gue dinarasikan. Mas Itang. Apa kabar ya, Mas Itang? Mas Itang. Dinarasikan oleh Kembara Sunyi. Jadi gue ngirim cerita ke Kembara Sunyi. Nah, pas gue lihat, dan Kembara Sunyi itu kan kalau ada seorang narasumber ngirim cerita via email ya, pasti akan ditelepon untuk confirm. Oke. Dan gue tanya Mas Itang, waktu Mas Itang Kembara Sunyi datang ke Jakarta, gue tanya, kok nggak ini, Mas Itang, kok Mas Itang nggak telepon saya? Gitu. Wah, pas saya lihat ceritanya bagus. Gue tanya, Mas Itang, selama ini saya lihat Mas Itang bawain cerita, pakai baju hitam-hitam. Kenapa Mas Itang waktu bawa cerita Gunung Merapi pakai baju kemeja putih kayak koko? Iya, saya juga nggak tahu. Mas Itang bilang, istrinya bingung, loh kok tumben Mas mau take syuting, kok rapi banget, pakai apa kemeja lengan panjang kayak baju koko, terus pakai apa klimis lah istilahnya lah. Iya nggak tahu nih. Terus baru gue cerita, Mas Itang tahu nggak? Waktu saya dengan Mbak Marijan itu Mbak Marijan langsung ganti baju. Bajunya hampir sama kayak gitu, putih dan putih gading. Mas Itang bilang persis, langsung merinding dia. Nah itu emang gue lupa gue selipin itu. Dan Mbak Marijan itu ganti baju. Jadi pas mau ketemu Bang Heru sempet ganti baju dulu nih. Enggak, ketemu biasa misalnya pakai baju itu kalau nggak salah baju lurik Jawa lah dengan ciri khas Blangkon. Begitu udah ini langsung dia ganti. Iya, menyempatkan diri untuk ganti baju dulu ya. Mbak kok ngapain ganti baju? Dalam bahasa Indonesia gue ya. Dia ngomong lagi, nah terjemahannya teman gue si Kamal. Masuk ketemu pria pas pakaian saya begini. Sebenarnya itulah kembali lagi kita kalau ngambil segi positifnya dari cerita Bang Heru tadi barusan itu, bahwasanya mau yang tua atau yang muda, adab itu nomor satu sebenarnya. Dengan contohnya Mbak Marijan, walaupun Bang Heru umurnya pada waktu itu masih muda gitu, beliau tidak memandang umur Bang Heru gitu loh ya, bahwasanya Bang Heru pun nggak tahu apa sih gini, kenapa sih begini banget gue diperlakukannya ya Bang ya, gitu loh. Itu ibarat kata kenapa Mbak Marijan begini juga bukan berarti Mbak Marijan menyembah Bang Heru, bukan, tapi salam penghormatan lah ibarat kata ya. Dan juga kata teman gue si Andri itu memang dia bisa melihat itu ya. Dia juga nggak ngasih tahu gue juga nggak tahu dia bisa melihat, nggak tahu dia peka, dia melihat, banyak pengawal. Kan gue kagak lihat, yang gue nggak bisa lihat tuh waktu itu. Gue sama Dion doang kagak ngerti apa-apaan. Si Kamal, memang Kamal itu orang sangat peka ya. Baru tahu itu. Lu nggak ngomong lu. Baru tahunya di tahun-tahun ini si Kamal. Si Andri bilang enggak, Lin, Kamal bisa itu. Oh, dibohongin lu. Oh, berarti sama ini gue kibulin kan? Berarti selama ini Kamal tuh tahu apa terjadi dengan gua. Iya. Maksudnya dengan yang di belakang gua, gitu. Cuman karena dia memang teman yang nating tulus dan nggak bikin panik, apa nggak bikin kepikiran. Udah jalanin aja. Nating tulus jatuhnya Bang. Maksudnya memang ya udah. Iya, seperti itu. Selagi gua masih bisa bantuin tanpa lo tahu, gua bantuin. Memang ada cerita yang aneh, bukan bagi gua aneh tapi antara serem dan lucu. Jadi begini, kita lagi ngobrol-ngobrol itu kalau nggak salah setelah maghrib ngobrol-ngobrol biasa lah. Itu mau berjen diem aja, ingge. Pokoknya yang gue tahu tuh ingge doang. Terus ada pendaki datang, ada pendaki cowok cewek, ini mau numpang sholat. Kata mereka, ya monggo silakan. Nah salah satu pendaki ini entah cewek atau cowok bilang, Bah, ayo sholat. Maksudnya ngajakin. Ya monggo silakan. Nah gue lagi ngobrol begini, tiba-tiba ada suara teriakan, pendaki itu pingsan. Setelah pingsan kan dibangunin, kenapa? Dia cerita di situ, kan zaman dulu kan bagi kita tuh kalau cerita ini kan nggak boleh. Kalau sekarang kan jangan cerita itu dulu, nanti pas udah turun pas kita pulang baru cerita. Dia melihat Mbak Marijan lagi sholat, lagi ruku atau apa gitu ya. Terus dia lihat nih kayak ada pembatas lah kayak gini. Loh kok nih Mbak Marijan lagi ngobrol sama gue sama teman-teman, tapi di samping lagi sholat, pingsan. Dan gue juga bingung, yang Mbak Marijan asli itu yang mana yang lagi sholat atau ngobrol sama kita? Kan gitu. Oh gitu, gue juga merinding juga, tapi kan gue anggap mungkin karena dia habis perjalanan jauh, capek, bisa aja halusinasi. Nah, ini juga jadi pelajaran yang berarti juga buat gue, bahwasanya kita sebagai manusia jangan pernah ngejat siapapun. Iya, sama itu juga gue ambil kesimpulan, ya lo jangan ngeguruin orang tua. Nah iya, jangan ngajarin gitu loh. Jangan diajarin gitu. Iya, kan dia gue juga baru tahu dari Mbak Marijan. Selamat datang di gubuk saya.
yang jelek ini. Tamu itu artinya ditata dan dijamu. Tamu ditata dan dijamu. Gue juga bingung, siapa sih Denmas? Nama saya Heru, bukan Denmas. Tetap dia begini sembari gini, tetap nyuwun, bukan nyuwun sewu lagi, ngapunten nyuwun sewu Denmas. Wah, itu bahasa itu udah halus banget. Ngapunten nyuwun sewu, itu yang gue ingat. Nah, kayaknya Alia masih tertarik dengan Nyi Gadung Melati nih. Kayaknya ada yang mau ditanya lagi, silahkan ditanya sama Bang Heru untuk mendalami. Nggak tuh udah selesai nih cerita ke Mbah Marijannya? Ya. Naik sama Mbah Marijan apa? Enggak. Mbah Marijan di situ. Jadi Bang Heru bertigaan aja nih ya? Bertiga kan ya? Bertiga gue, Dion yang toko sendal gue, Dion, Kamal, Andri berempat. Buat ya? Naik nih berempat. Kan di Merapi itu ada 2 hutan terlarang ya? Kalau waktu itu yang gue tahu, belum nggak tahu hutan terlarang. Kalau sekarang ya baru gue tahu itu. Iya, ada 2 hutan terlarang ya. Pas si Dion nyelepet itu kan yang di salah satu hutan terlarang itu bukan? Iya kan? Baru kita tahu ya setelah turun. Iya, kita ngomongnya udah sekarang deh kita ngomongin ya, sekarang. Kan tadi gue tanya Bang Heru naik kan gitu. Iya naik. Abis naik jawabannya setelah turun gitu. Jangan pas yang lagi di atas pasti nggak ngerti gitu. Ya di salah satu hutan terlarang itu si Dion melakukan kesalahan ya. Ada langsung ngasih kayak karma nggak sih gitu, misalnya langsung diapain lah atau diapain gitu. Sebenarnya teror ke Dion itu pas memang selama kita jalan naik, dia nyelepet. Gue bilang jangan gitu dong Yon, nggak boleh gini. Apaan? Gue biasa di Amerika, gue nembak burung, nembak apa, biasa. Lu kepengaruh aja film horor, nggak ada kayak gitu-gitu. Begitu terus ngomongnya. Sampai dia bilang, sampai di Pasar Bubar itu kan banyak pendaki-pendaki pada di tenda, dia nendang batu, dia main selepetan. Dibilang sama si Kamal Mandri, jangan. Kenapa? Nanti batunya itu bisa kena pendaki juga, bisa kena orang lain, kan begitu. Sampai dia pas di malam, kok nggak tidur loh Yon? Itu gue paling kaget ya, ngobrol dia gini. Gue nggak bakal tidur kalau belum gue bunuh hewan di sini. Belum dapat hasil ya? Jadi mungkin selama dia selepet, mungkin dia dulu hobinya dulu di Amerika, dia selalu tepat, kasarnya tepat gitu kan. Kayaknya kesel gitu nggak dapat. Kok selepetan gue tuh nggak pernah meleset? Istilahnya begitu. Nah di situ dia katanya meleset terus. Iya. Nah, memang pas lagi dia duduk di batu besar di Pasar Bubar itu, dia lagi duduk gitu, ada seorang pendaki yang itu, Mas, jangan duduk di situ temannya. Dia melihat sosok bayangan gede banget, tuh marah dengan sosok Dion itu. Makanya Dion lagi nyantai ngerokok gini-gini, terus didorong begini. Lah, disangkanya, lu jorokin gue ya? Lah jorokin gimana? Kita jarak jauh kok jorokin. Itu pas mau sebelum maghrib, dijorokin kayak gimana sih kita kayak orang ditendang gitu. Iya. Gitu, dia marah-marah. Sampai di tenda aja dia sampai masih emosi ya. Iya, sampai malam itu kesurupan. Dan akhirnya yang paling parah tuh kesurupannya tangannya ke belakang kayak diborgol. Ampun nyai, itu yang teriak. Cuma ini nggak ada teriak. Yang aneh itu yang bisa nanganin itu Mas Gatot itu. Mas Gatot itu tuh lebih tua dari gua ya. Kalau gue bilang tuh pendaki era 80-an. Jadi waktu itu bawa beberapa pendaki, nggak tahu dari mana dibawa rombongan, dan dia nyemuin si Dion itu. Dia ngebantu. Sampai dikejar, sampai ketangkap Dion, sampai gulingan di Pasar Bubar itu kan buat pasir semua itu. Iya, makanya aku bilangnya lereng batu itu, bukan sih? Iya kan? Iya. Nah gitu, Mas Gatot itu entah dibaca-baca di nama dia tuh, nah, begitu sembuh anehnya begitu. Kan banyak pendaki pada ngerubungin. Linglung ya, bingung ya. Ngapain lo di sini? Yang aneh kan, mestinya jawabannya gini. Nih, kenapa gue ya? Setelah kenapa gue? Kata gini. Ngapain lo ngerubungin gue? Panas nih. Keluar lo semua. Ya ampun. Gitu. Wah, langsung pada bilang, Mas, tempat sampai sombong banget. Itu pendaki dari Boyal. Mas, tempat sampai yang sombong banget nih. Ya udah maafin ya. Gue bilang sama temen gue, sama si Kak Mama Andri. Udah mohon maaf. Kita mohon maaf terus. Emang dia sosok Dion itu, ada beberapa pendaki juga yang senang sama dia. Ganteng kayak bucek dik. Gondrong, mukanya agak Indo ya, hidung mancung, udah memang tinggi, lihat tinggi di atas gue, mungkin 178 kayak gini, gitu.
Nah, memang pas kita turun, Mas Gatot sama Romo udah turun duluan, pendaki Boyolali udah turun duluan. Nah, kita terakhir. Kenapa kita terakhir turun duluan? Karena kita terlena di atas, di Waterbubra itu. Habis turun, habis makan, les-lesen, baru turun. Nah, selapannya turun, dia nyelepet-nyelepet. Akhirnya kenal lah satu burung. Kan hukumnya begini, kalau lo nembak burung, misal burung itu mati, harus makan dong, digoreng. Kalau nggak itu berarti nyiksa. Kan hukum perburuan begitu. Dia ketawa-ketawa. Lo nggak boleh gitu, Yor. Cari. Nah, kita cari, di mana tuh bangkai burung? Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya apa? Pindah jalur. Pas lihat ke atas, udah gelap. Akhirnya di tenda. Dan gue nggak tahu bahwa itu hutan patok alap-alap. Baru taunya berapa minggu setelah turun itu dari Mas Gatot. Baru di situ di hutan patok alap-alap itu terornya. Ditarik, seret. Ya, si Kamal. Itu tarik tangan gede banget tuh. Segede 2 batang pohon kelapa. Set gitu loh. Tarik dia. Bayangin tenda udah kayak begini kok bisa tarik. Yang ada mah ngelewatin kita dulu, ngelewatin si Andri dan gua. Yang lihat itu Kamal. Ya kan karena taruh deh, ide dulu. Yang tadi Bang Heru bilang 5. Ya kalau gua nggak salah denger 5 sosok. Yang dari Keraton Merapi. Ya. Oke, first time di Gadung Melati. Iya, tadi yang udah kita bahas. Udah kita bahas, udah ceritain. Second. Yang kedua. Siapa yang Bang Heru temuin? Atau dia datang secara astral atau ya gimana gitu cara berkomunikasinya atau cara memperkenalkan dirinya? Memang yang setelah Dion yang diambil itu ya, pas gue lagi berbeser, gue tuh beser tuh nggak bisa lihat itu doang, nggak bisa lihat semua, maaf ya, arah air ya. Kemana-mana lah intinya. Dia lihat di atas, ini siapa nih? Pas ada orang di atas pohon pakai caping. Topi caping tuh. Caping. Iya. Oh oke. Dia ngeliat, itu lemas gue tuh. Mau jawab terus turun kan lo? Kayak turun kayak ilmu pakai piringan tuh nggak geblok gitu nggak? Kayak lambat, pelan tapi pasti ya Pak? Wah itu kan itu di hutan yang dikasih tempat itu tempat tuh kalap-kalap tuh. Di situ gue nggak maksudnya nggak merasakan ketakutan bahwa hutan itu angker. Ternyata hutan itu angker. Gue ketakut sama kita takut kelakuan si Dion. Gue bukan takut dengan makhluk yang di sekitar. Karena kelakuan dia itu ya membuat marah. Yang memicu masalah ya. Itu. Dan gue nggak berpikir sama teman-teman, wah ntar ada gangguan makhluk. Kagak ada. Yang kita pikirin tuh Dion. Ya ampun, dia tidak bisa menjaga sikapnya. Itu yang kita takut, bukan makhluk, bukan makhluk yang ada di situ. Enggak. Bukan kita mengecilkan, bukan. Aduh, nih tingkah lakunya ini kok begini banget. Ya, urakan lah istilahnya. Gitu. Nah, yang pas udah habis turun itu sosoknya. Nah, itu dia ngajakin gua. Tapi emang sebelum ngajakin ada juga. Yang ditarik sama itu ada lagi, anak kecil. Anak kecil itu ganggu. Gue ikutin anak kecil. Pas gue liat itu, gak ada, gue kabur ke tenda. Mama itu siapa, Bang? Wah, gue langsung gemeter lah. Sampai ngerokok sampai begini, nggak selera makan. Nah, pas lagi tidur, waduh gimana nih? Wah, kacau nih, mampus nih ya. Kalau Dion hilang nggak ketemu, mau ngomong apa sama orang tuanya? Itu nggak bisa tidur. Nah, karena udahlah nggak usah ngomongin kata si Kamal sama si Andri. Ternyata dia kepikiran juga. Pas gue tanya, kepikiran juga tuh. Enggak, sebenarnya kita nggak tidur. Kita tidur ayam. Nah itu pas gue beser itu yang sosok yang itu. Gue bilang, saya nggak mau ikut. Ayo, saya kesini. Tapi kan anehnya ngobrolan itu bukan ngobrolan biasa. Iya. Gue ngomong gak ada suara. Suara gue gak ada kayak ngobrolan. Dari hati lah itu. Saya kesini disuruh Eyang sampean. Ditunjukin. Loh kok ada kampung? Rame banget, terus ada kayak ada api unggun, orang banyak gitu. Orang lalu lalang. Kayak ada anak kecil lari-larian. Kok sore? Pola gue pusing nih. Nggak mau apa-apa. Rokok. Ya kan? Ini apa nih ya? Saya nggak mau ikut. Ya istilah gue panggil tuh Mbah, saya nggak mau ikut. Saya di sini diutus sama Eyang. Kalau Denmas bukan keturunan Eyang, saya nggak ikut. Entah, mungkin kok kayak hipnotis kan? Kayak hipnotis aja. Ya, ikut. Itu wibawa banget, ibaratnya tinggi banget. Oke. Dari sesosok
orang ini ya, makhluk yang kedua ini diajak ke sebuah desa ya berarti. Iya, desa. Esensi yang didapat setelahnya itu desa Keraton Majapahit kah? Keraton Merapi kah? Gue belum ini. Belum dapat esensinya itu. Belum dapat. Di situ emang gue lihat, di situ ada suap api unggun, di situ orang banyak kumpul. Itu ada putri sangat cantik megang cemeti itu, cambuk. Oke. Yang fokus siapa nih cambuk? Itu nyata Dion. Gue refleks dong. Anggapan nih halu atau mimpi. Gue refleks, gue lari. Begitu ngomongin Dion, gue mental. Gue kemana mereka selalu bawa pisau gue bawa, diikat. Yon, dia gini aja lemas ya, Yon, gitu. Gue gini kagak bisa. Padahal yang gue lihat itu kayaknya akar biasa, kayak akar gantung gitu, nggak bisa. Nah, isinya yang putri yang sangat cantik, gue nggak tahu bahwa itu. Pas taunya pas ini ya, cantik banget. Dia ngeliatin gue tuh, tapi senyum. Tapi mukanya emang cantik, beda kan kalau cantik judes. Nah, gue balik ke si kakek ini, kayak tolong, itu teman saya. Ngapain kamu tolong teman kamu itu? Buat apa? Dia sangat sombong. Kelakuannya sangat sombong di gunung itu. Di gunung ini di gunung ini. Tolong HP gue bersujud. Gak usah bersujud dengan saya. Saya di sini karena bukan itu saya yang dari Denmas, saya nggak mau. Akhirnya, yang gue lihat ya, anggap aja gue mimpi halusinasi, gue lihat sosok si kakek yang bercaping itu ngobrol dengan sosok yang putri itu. Kayak istilah negosiasi lah. Kayak itu putri ngeliatin gue, senyum. Gue situ diem aja. Itu yang gue lihat tuh, gue nggak terfokus kepada yang si putri dengan ini. Gue cuma kayak gini lihat, kayak dua pandangan mata. Ini aktiviti biasa aja. Sampai mungkin orang-orang yang dekat situ ya, orang penduduk itu ya, ngeliatin gini. Sampai akhirnya, sampai kakek itu bilang, saya tidak mempunyai kesepakatan dengan putri itu. Ayo dong tolong, kayak gue ngomong gitu ya, tolong gitu. Tolong, kayak menyembah, mohon ampun gitu. Sampai akhirnya gue bisa bawa Dion dan bisa dilepasin. Gitu. Ya, gue juga baru tahu itu namanya Nyai Gadung Melati yang menjaga hutan Patuk Alap-Alap. Gitu, baru tahu. Ternyata Mas di situ. Itu yang baru ngomong Mas Gatot loh, bukan gua. Itu hutan Patuk Alap-Alap, Mas. Mas udah keluar jalur. Ya karena kita nyari bangkai burung di sebelah sama Dion. Akhirnya kita pindah jalur. Nah, kalau mengenai itu ternyata banyak juga sosok dari situ. Dan itu juga ini Marijan diterangin. Dan itu baru pas korelasinya ialah setelah dari beberapa tahun kemudian gue nanya sama orang situ. Setelah gue naik gunung lagi, Gunung Merapi ke Via Selo yang kedua kali, ya nggak apa-apa. Tapi kan Gunung Merapi yang kedua kali kan Via Selo nggak ketemu Mbak Marijan, biasa aja. Memang kayaknya Mbah Marijan itu dia ditempatkan di posisi di sebelah situ yang memang banyak jalur alternatif untuk spiritualnya kali Bang. Iya apa enggak sih? Ya, memang itu jalur yang Desa Kinarjo itu memang untuk acara Labuan Merapi namanya. Jadi malam satu Suro Labuan Merapi itu dari perintah dari Kesultanan Yogyakarta sama Labuan Laut di Parangkusumo. Oke. Ngomongin Parangkusumo. Jogja, Merapi, Pantai Parangkusumo. Itu dia sejajar ya, garis lurus. Ya, kalau ini ya menurut ceritanya tahta singgasana yang keraton Sri Sultan itu, kalau dia duduk itu pas. Tahu di kalau alun-alun Jogja tahu Pohon Beringin, garis lurus tuh. Yeah. Garis lurus Merapi, belakangnya selatan. Yeah. Garis lurus. Iya. Gitu. Selep gitu. Iya, garis lurus. Karena juga kan kalau ngomongin Merapi itu, apalagi kita tahu Gunung Merapi itu dulunya dari selatan. Laut Selatan. Laut Selatan. Yang berarti memang kepunyaan dari Ibu Ratu, gitu kan. Berarti kan memang ada sejarahnya juga. Kenapa ditempatkan di situ? Yes, gitu. Yeah. Pasti kan punya tujuan-tujuan tertentu juga, gitu. Kan Mbah Marijan pernah nyampein juga ke Bang Heru untuk bilang yang
Bang Heru ini salah satu prah dari dari Brawijaya kelima, kalau aku nggak salah ya. Gitu. Iya, tapi mohon maaf itu nggak gue sebut. Iya, kalau dia juga kalau aku nggak salah ya, kalau salah ya dikoreksi gitu. Setelah dia menyampaikan itu, pasti ada lagi yang dia sampaikan. Itu loh Bang, yang pertanyaan gue tadi pertama itu sebenarnya ini. Karena dia nggak mungkin ini kita aku sih ngurangin sisi spiritualnya gitu, mencoba untuk yang tidak terlalu masuk ya, tapi kita coba bermain dengan logika, dengan manusiawi gitu ya. Tidak mungkin seseorang yang seperti Mbah Marijan, seperti beliau yang memang punya attitude yang tinggi, adab ya, punya attitude yang tinggi, dia tidak mungkin menyampaikan hal-hal yang berat tanpa ada embelan yang perlu diketahui sama seseorang itu. Itu Bang pertanyaan gue pertama tuh itu, untuk diperjelas sama Alia. Jadi kalau Om Marijan mengatakan ini, memang karena lihat Dion itu tidak bisa ngomong, gago itu gago bisa ngomong. Dan dia sangat kecewa sekali, kok begini tinggal aku. Jadi dia udah membaca, ternyata teman sampean Denmas, ternyata kurang ajar di gunung ini. Itu sampai mukanya itu bener-bener, tapi bukan marah ke gua ya, bukan berasa lebih, enggak, ke Dion. Dia kayak linglung, itu dia linglung. Makan, linglung. Tapi nggak bisa ngomong. Begitu dia lihat ada beberapa anak kecil, anak kampung ya, mohon maaf, anak kampung pada main itu, ya itu ada anak kecil pada bawa ketapel, dia langsung teriak, bukan kesurupan, bukan, trauma, depresi, sampai dibuat rumah sakit jiwa, bener, sampai hampir setahun. Nah, mamanya itu mengatakan begini, mohon maaf ya Denmas, saya mohon maaf. Pertama itu melanggar pantangan di sini, terus membunuh peliharaannya Nyai Gadumati. Kalau nggak tahu waktu itu siapa Nyai Gadumati. Dan Mas Heru mungkin, menurut saya, ini diterjemahin loh, kan bahasa Jawa. Iya nggak Kamal. Jadi ini nomor ini Kamal. Agak kurang konsentrasi, tapi yang ini. Dan Mas Heru ketemu sosok besar di situ. Oke, penasaran kan sama part 2-nya? Jangan lupa nanti part 2-nya akan tayang di YouTube Heru Survival. Jangan lupa dipantengin, jangan lupa dibantu subscribe, share sebanyak-banyaknya. Pesan gue untuk Merapi, tunggu aku di sana. Salam rahayu. Kereta Kencana. Apa itu yang disebut beliau Rara Kidul? Bukan Roro ya, Rara Kidul, salah satu apa sih ibaratnya? Ya lapisan keberapa lah. Ya personal asistennya dari Ibu Kanjeng. Memang kan dulunya juga si Rara Ratu ini yang disuruh datang ke Merapi untuk menjumpai besannya yang di Merapi sebagai Raja Majapahit. Dan di situ ada namanya, orang ini siapa? Ada yang namanya Eyang Megantara, Eyang Antaboga, Eyang Walawali, Eyang Sapu Angin, Eyang Sapu Jagat. Oh, itu banyak banget tuh. Ya paling tertuanya Eyang Merapi. Iya.